Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali guna melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna. Dan insyaallah malam hari ini ada dua nama yang akan kita sampaikan, yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad. Al-Wahid dan Al-Ahad. Dua nama ini memiliki makna yang sama kalau kita mengacu pada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita buka mushaf, ya, maka kita akan temukan di sana nama Al-Wahid, ya, dan Al-Ahad itu maknanya sama, yaitu yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Dua nama yang seolah-olah tidak memiliki perbedaan, ya, tapi pada hakikatnya dua nama ini ada perbedaan di dalamnya. Kemahaesaan di dalam Al-Wahid itu seperti apa? Kemahaesaan di dalam Al-Ahad itu seperti apa? Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Kita lihat penyebutan Al-Wahid, ya, di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nama Al-Wahid di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Ya, sebanyak 22 kali. Dan mayoritas penyebutan Al-Wahid itu bergandengan dengan nama Al-Qahhar. Ya. Kalau tidak salah itu ada 6 tempat, ya, Allah menyebutkan Al-Wahid itu bergandengan dengan Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya yang Maha mengalahkan, ya, yang Maha mengalahkan. Kita ambil contoh di dalam surat Shad ayat ke-38. Allah berfirman, "Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar." Dan tidak ada, ya, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-Wahid, dia yang Maha Esa. Al-Qahhar, Allah yang Maha menguasai atau yang Maha mengalahkan. Contoh yang kedua di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, ya, dialah Allah yang menciptakan segala-galanya. Wa huwal wahid, dan dialah Allah yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Ya, jadi ada 6 tempat di dalam Al-Quran
ya, menyebut nama Al-Wahid bergandengan dengan Al-Qahhar. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha mengalahkan. Apa makna penggandengan dua nama ini? Ya, Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha mengalahkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengalahkan dengan kemahaesaannya. Allah mengalahkan tanpa bantuan apapun atau siapapun. Kalau kita sebagai manusia itu kita mengalahkan sesuatu, kita perlu bantuan. Bantuan teman, bantuan alat, ya, bahkan bantuan waktu atau kesempatan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengalahkan tanpa bantuan dengan kemahaesaannya. Misal kaum muslimin ketika mengalahkan kaum kafir di dalam perang Badar misal, mereka butuh bantuan satu dengan yang lainnya. Mereka butuh alat untuk mengalahkan orang-orang kafir. Bahkan mereka butuh waktu, butuh kesempatan. Ini kapan waktu yang pas untuk menyerah? Kapan waktu yang pas untuk mundur? Butuh bantuan. Ya, sehingga yang mengalahkan ya, tanpa membutuhkan bantuan yaitu Al-Wahidul Qahhar. Allah yang Maha mengalahkan dengan kemahaesaannya. Tanpa apapun, tanpa bantuan siapapun. Tanpa bantuan malaikat, tanpa bantuan siapapun itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan dengan takdirnya, Allah mengalahkan dengan ketetapannya, Allah mengalahkan dengan kehendak dan kemauannya. Jika seseorang sudah datang takdir kepadanya, ya, maka tidak ada lagi kekuatan bagi siapapun. Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahid, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar, ya, karena Allah satu-satunya yang mengalahkan dengan kemahaesaan. Dokter nggak bisa mengalahkan penyakit kecuali tanpa bantuan, ya, bantuan alat, ya, bantuan obat, ya, dan seterusnya. Maka dokter itu tidak dinamakan sebagai Al-Qahhar, ya, karena masih butuh bantuan. Yang nggak butuh bantuan sama sekali adalah Al-Wahidu Al-Qahhar. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat yang berikutnya, penyebutan nama Al-Ahad di dalam Al-Quran. Nama Al-Ahad di dalam Al-Quran hanya tersebut satu kali, ya, dan itu bergandengan dengan As-Somad di dalam surat apa, Pak? Al-Ikhlas, ya. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, ya, nggak ada yang di dalamnya mengandung nama Al-Ahad, ya, kecuali di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah gandengkan dua nama ini, ya. Al-Ahad, ya, artinya yang Maha Esa, ya. As-Somad artinya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengatakan bahwasanya Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, ya. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu setara dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita menghafal Al-Ikhlas itu setara dengan menghafal sepertiga Al-Quran, ya, tapi bukan berarti kemudian kita mencukupkan untuk membaca Al-Ikhlas, mencukupkan untuk menghafal Al-Ikhlas, tidak, ya. Artinya pahalanya itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Apa faktornya? Apa sebab Al-Ikhlas ini
ya, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, para ulama mengatakan di antaranya karena di dalamnya ada dua nama. Di antaranya adalah Al-Ahad. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu isinya nama dan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semuanya nama dan sifat-sifat Allah, ya, kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ikhlas, ya, itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini penyebutan nama Al-Ahad dan Al-Wahid di dalam Al-Quran. Kita lihat kemudian penyebutan Al-Wahid dan Al-Ahad di dalam hadits Asy-Syarif An-Nabawi. Di dalam hadits dikatakan, ya, bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, maka kemudian laki-laki tadi berdoa. Laki-laki tadi berdoa dengan suara yang agak keras, ya, sehingga Nabi mendengar doa laki-laki tadi. Apa doa laki-laki tadi? Ya, ini diantara agar doa kita diijabah oleh Allah. Ya, laki-laki tadi berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu anta Allahu la ilaha illa anta alladhi al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Laki-laki tadi berdoa dengan doa ini, ya. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alallaha bismihi, ya, alladhi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh laki-laki tadi telah berdoa kepada Allah dengan namanya, ya, yang mana ketika nama tersebut, ya, dipakai untuk di dalam berdoa, ya, idza su'ila bihi, jika meminta dengan nama tersebut tadi, a'ta, maka Allah akan memberikan. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila seseorang berdoa dengan nama-nama tadi, maka Allah akan mengijabah. Kita lihat, ya, maknanya secara terperinci doa tadi, ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku berdoa kepadamu, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi, anta Allah, ya, engkaulah Allah, la ilaha illa ant, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau, ya, al-ahadu as-samad, ya, engkau yang maha esa, engkau yang maha as-samad, semua bergantung kepadamu, alladzi lam yalid, yang engkau tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak juga dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara denganmu. Maka barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka pasti Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doanya. Ini janji Nabi SAW. Kenapa Allah ijabah dengan menggunakan doa ini? Ternyata di dalam doa ini, ya, itu dia memuji Allah dalam bentuk 5 pujian. Yang pertama apa? Al-Ahad, ya, As-Samad, kemudian alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 5 pujian. Sehingga barang siapa yang berdoa dengan doa seperti ini, ya, mengawali doanya dengan pujian-pujian ini, maka, ya, pasti Allah akan mengijabah doanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah ada seorang sahabat yang
diintimidasi ya, oleh orang-orang kafir, dibully habis-habisan ya, disebabkan nama Ahad ya. Dia dihukum ya, bilang Ahad, dicambuk ya, mengatakan Ahad, dipaksa oleh orang-orang kafir untuk keluar dari Islam. Maka yang dikatakan adalah Ahad, yang dikatakan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya setiap kali dia disiksa, maka yang keluar dari mulutnya adalah Ahad. Sahabat siapa? Bilal ya, Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal mengatakan Ahad ya, kenapa tidak nama yang lain ya, kenapa enggak Allah Akbar ya, atau Allah Qahar? Kenapa Ahad yang keluar dari mulut Bilal ini ya? Karena Bilal itu dipaksa agar kembali kepada agama yang memiliki banyak Tuhan ya, sehingga Bilal mengatakan Ahad, Allah lah satu-satunya Tuhan di muka bumi, nggak ada selain Allah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat penafsiran Al-Wahid dan Al-Ahad. Kita sampaikan tadi di muqaddimah bahwasanya nama Al-Wahid dan Al-Ahad memiliki makna yang sama secara bahasa Indonesia, yaitu yang Maha Esa. Tapi apa perbedaannya? Ya. Yang pertama, Al-Wahid ya, Allah itu Maha Esa dalam arti Allah itu tidak terbilang. Ya, Allah itu tidak dua, Allah itu tidak tiga, Allah itu tidak empat ya, dan seterusnya. Kemahasaan Allah ya, tidak terbilang. Ini disebut sebagai kemahaesaan Al-Wahid. Yang pertama. Yang kedua, kemahaesaan Al-Ahad itu kemahaesaan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah ya, bahwa ya, ketika tidak ada yang sama dengan Allah, maka ini kemahaesaan Al-Ahad. Maka kalau ada yang bertanya misal berapa jumlah Tuhan, jawabannya apa? Al-Wahid atau Al-Ahad? Al-Wahid. Kalau ada yang bertanya seperti apa Tuhan itu, maka jawabannya Al-Ahad ya, bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah. Makanya tadi di dalam surat Al-Ikhlas ya, Allah menafsirkan Al-Ahad dengan apa? Di akhir ayat surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad ya, dan tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwa Allah Esa tidak ada yang sama dengannya, maka ini dinamakan dengan Al-Ahad. Bahwa Allah Esa ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya, maka ini dinamakan dengan Al-Wahid ya, ini perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad. Kita lihat penafsiran Al-Wahid dan Al-Ahad ya, menurut Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan beliau mendefinisikan Al-Wahid ya, atau Al-Ahad dengan alladzi tawahhada bi jami'il kamalat wa tafarrada bi kullil kamal. Allah Maha Esa dalam segala kesempurnaan. Jadi apapun yang sempurna ya, Allah Esa di dalam kesempurnaan tersebut ya.
Orang yang tuli kan berarti dia dikatakan sebagai orang yang memiliki kekurangan, ya, berarti pendengaran itu sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam kesempurnaan pendengaran. Ilmu sebuah kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala esa ya di dalam kesempurnaan ilmu. Pandangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalam kesempurnaan pandangan, ya, bahwa Allah Maha Esa dalam kesempurnaan. Allah Maha Esa dalam kesempurnaan kekayaan, ya. Artinya tidak ada duanya di dalam kesempurnaan kekayaan ini. Ya, tidak ada yang menandingi kekayaan Allah. Allah sempurna di dalam esa di dalam kesempurnaan ilmu. Berarti tidak ada ya sama sekali makhluk yang sempurna ilmunya yang setara dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada duanya, ya. Itu dikatakan sebagai al-wahid atau al-ahad. Tiada duanya, al-wahid atau al-ahad, al-wahid, ya. Kalau tidak ada tandingannya, maka ini dinamakan sebagai al-ahad. Maka kita nggak boleh ya mensifati seseorang dengan makna al-ahad atau al-wahid. Misal, ini orang main bolanya nggak ada tandingannya, boleh nggak Pak? Ini orang pinternya bukan main, nggak ada tandingannya nih orang, boleh nggak Pak? Nggak boleh, nggak pas. Kalau kita menyebutkan secara mutlak nggak ada duanya ini orang hebatnya, ini orang hebat ini nggak ada tandingannya, kita katakan secara mutlak ini nggak boleh. Maka harus ada pembatasan. Ini orang ini paling hebat di kampung ini, main bolanya paling jago nih di RT ini. Ini murid santri ini paling pinter nih di sekolah ini, nggak ada tandingannya di sekolah ini. Ya, harus ada pembatasan. Ya, tapi kalau kita mengatakan secara mutlak, nah ini nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mensifati ya seseorang dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya mengenai tentang keagungan dan keistimewaan nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Ya, kesimpulannya apa sih keagungan ya tauhid la ilaha illallah? Ketika kita masuk ke dalam Islam, ya, itu tidak mungkin dan tidak bisa ya kita masuk melalui pintu manapun ya kecuali dengan tauhid, kecuali dengan la ilaha illallah. Misal seorang Nasrani mengatakan saya mau masuk Islam lewat pintu sedekah. Yang lain mengatakan saya mau masuk Islam lewat pintu sholat. Saya mau masuk Islam lewat pintu haji. Bisa nggak Pak? Satu-satunya gerbong atau pintu yang bisa dilewati untuk seseorang masuk ke dalam Islam yaitu pintu tauhid, la ilaha illallah. Di dalam agama kita itu kan banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya, sedekah, puasa, sholat, zakat. Semua kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan ini itu tidak bisa dilewati untuk masuk ke dalam Islam, nggak bisa. Ya, satu-satunya pintu atau gerbang ya agar kita bisa masuk ke dalam Islam yaitu satu, ya, la ilaha illallah, gerbang tauhid. Yang kedua, keagungan tauhid ya atau nama Al-Wahid ya, dan Al-Ahad.
Di dalam Islam tidak ada zikir yang seagung tauhid, ya, seagung la ilaha illallah. Di dalam agama kita itu kan banyak zikir kan, ada subhanallah, alhamdulillah, apalagi la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada zikir yang beratnya itu seperti apa, gunung Uhud yang berupa emas, ya, subhanallah wa bihamdi. Tapi meski, ya, subhanallah wa bihamdi memiliki keagungan yang begitu besar, ada zikir yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika berkata kepada Allah, Allahumma allimni syai'an adhkuru bih, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu sehingga aku bisa menyebutmu dengannya, dengan zikir tersebut, ya. Aku ingin terus mengingatmu, maka ajarkan aku sebuah zikir, ya, agar selalu menyebutmu. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, sebutlah aku dengan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna dzalik. Ya Allah, semua hambamu itu mengatakan itu. Aku ingin zikir yang istimewa, zikir yang spesial. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, tidak ada zikir yang lebih istimewa dan spesial dari la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya di satu timbangan, ya, di neraca timbangan, dan neraca yang satu lagi itu kalimat la ilaha illallah, maka sungguh kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada bumi, langit, lapis 7 dan seisinya. Jadi kalimat la ilaha illallah, ya, itu merupakan zikir teragung di dalam agama kita. Nabi Nuh alaihissalam, ya, pun sama. Ketika beliau mendekati ajalnya, ya, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anak Nabi Nuh itu kan ada 4 kalau nggak salah. Ada Kan'an, ada Sam, kemudian Sem, Ham, dan Yafir. Ya, Kan'an ini kan sudah meninggal ketika terjadi apa itu, banjir itu kan, meninggal. Ya, sisa yang 3. Nabi Nuh mengumpulkan anak-anaknya, dan Nabi Nuh alaihissalam, ya, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Aku wasiatkan kepada kalian 4 perkara, 4 hal. 2 yang pertama, ya, jangan dilakukan, ditinggalkan, ya. 2 yang berikutnya harus dilaksanakan. 2 yang harus ditinggalkan yaitu syirik dan takabur, sombong. 2 yang harus dikerjakan yaitu zikir la ilaha illallah, ya. Karena la ilaha illallah, ya, ketika ditimbang di dalam satu neraca, ya, kemudian neraca yang satu lagi 7 lapis bumi, 7 lapis langit beserta isinya, maka kalimat la ilaha illallah tadi itu jauh lebih berat. Satu lagi yang harus dikerjakan yaitu zikir tasbih subhanallah, ya, karena dengan subhanallah inilah, ya, para makhluk ini diberikan rezeki. Hewan-hewan, ya, bagaimana Allah memberi rezeki mereka? Sebab apa? Mereka bertasbih. Tumbuhan-tumbuhan, tasbih mereka lah yang menyebabkan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Baik,
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, dari keagungan tauhid, bahwa orang-orang yang sakaratul maut, yang mereka yang hendak meninggal dunia, maka hendaknya kata yang terakhir keluar dari mulutnya yaitu kalimat mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, lakinu mautaku bila ilaha illallah. Talqin, bimbinglah orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan untuk terakhir keluar dari mulut seseorang ketika hendak meninggal dunia? Padahal kan di dalam Islam itu kan banyak sekali zikir-zikir kan, dan lebih singkat. Coba kita bandingkan la ilaha illallah dengan alhamdulillah. Singkat mana lah? Alhamdulillah. Subhanallah dengan la ilaha illallah. Singkat subhanallah. Allahu akbar. Singkat Allahu akbar daripada la ilaha illallah. Tapi kenapa yang diperintahkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ternyata kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling ringan, zikir yang paling mudah, tapi mahal. Kalau zikir-zikir yang lain itu perlu menggerakkan bibir. Subhanallah, bibir kita perlu gerak. Subhanallah. Allahu akbar, bibir kita perlu gerak. Alhamdulillah, ada komat kamitnya kan. Tapi kalau la ilaha illallah, ini bibir ini nggak perlu gerak. Ya, karena orang yang merasakan sakaratul maut, ya, itu sama sekali nggak bisa menggerakkan badan. Ya, sehingga kalimat yang pas, yang paling mudah, yang dilantungkan atau dikeluarkan dari lisan-lisan mereka adalah la ilaha illallah. Nggak perlu komat kaki. Ya, berbeda dengan zikir-zikir yang lain yang perlu menggerakkan lisan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi beberapa keagungan dan keistimewaan dari nama Al-Wahid dan Al-Ahad, atau ya, dengan kata lain keagungan tauhid la ilaha illallah. Yang berikutnya ada ibadah-ibadah yang bisa kita praktekkan ya, sebagai bentuk pengamalan ya dari keimanan kita terhadap dua nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Ibadah apa saja yang dapat kita praktekkan ya? Yang pertama, karena Allah adalah yang Maha Esa, maka esakan Allah dalam segala hal. Esakan Allah di dalam zatnya, esakan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya, esakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Penjelasannya seperti ini. Esakan Allah di dalam zatnya ini enggak dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Nasrani ya, mereka mengatakan apa? Isa bin Allah, ya, Isa itu anaknya Allah. Mereka mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Mereka menyatakan Tuhan itu lebih dari satu. Ya, mereka tidak mengesahkan Allah di dalam zatnya. Kira-kira umat Islam ini ada nggak Pak yang tidak mengesahkan Allah di dalam zatnya? Nggak ada kayaknya. Ya, semua umat Islam ini ya, yakin 100% bahwasanya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya.
yang banyak terjatuh, ya, tergelincir poin yang kedua, ya, di dalam mengesahkan nama dan sifat-sifat Allah. Ini banyak sekali yang kita tergelincir di dalam apa hal ini, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki, ya. Berarti kita harus mengesahkan Allah dalam hal rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Maula yang Maha menolong. Berarti kita mengesahkan Allah di dalam pertolongan, bahwa Allah Al-Wali yang Maha mengurus. Maka kita esahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengurus kita. Artinya misal kalau dalam rezeki tadi, ya, kalau saya nggak dagang, maka saya nggak dapat rezeki. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat rezeki. Kalau saya nggak bisnis, saya nggak dapat rezeki. Ini namanya tidak mengesahkan Allah di dalam hal rezeki, karena dia meyakini rezeki itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari bekerja, dari bisnis, dari dagang dan seterusnya. Nah, banyak orang yang terjerumus, ya, terjebak di dalam hal ini, ya, di dalam mengesahkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mengesahkan Allah di dalam rezeki, ya, jangan melihat apapun, jangan melihat siapapun soal rezeki kecuali Allah. Ketika Allah mengatakan dirinya Asy-Syafi, Allah Maha menyembuhkan, maka satu-satunya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Jadi mengenal nama dan sifat Allah itu mudah, ya. Tapi mengesahkan nama dan sifat Allah ini yang susah. Kadang-kadang kita tahu bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi kadang hati ini sering condong, ya, sering berharap kepada selain Allah. Hati kita sering condong bahwasanya rezeki itu datangnya dari bekerja, datangnya dari bisnis dagang dan seterusnya. Jadi di dalam diri kita itu kan ada pikiran, ada logika, dan ada keimanan. Misal, kalau saya mau dapat uang, saya mau dapat rezeki, saya harus dagang. Logis nggak, Pak? Logis. Kalau saya mau dapat uang, saya mau dapat rezeki, saya harus rajin sholatnya, saya harus banyak istighfar. Logis nggak, Pak? Nggak logis. Cara kedua ini, ya, cara dengan keimanan. Dan rezeki yang kita bayangkan, ya, dari usaha-usaha yang kita lakukan, ya, kita dapat terbayang bahwa nanti saya mendapatkan rezeki sekian-sekian melalui modal yang kita punya, melalui kemampuan yang kita punya. Dan ini sesuai dengan apa yang kita miliki. Modal kita banyak, ya dapat kita banyak. Modal sedikit, ya dapatnya sedikit. Kemampuan intelektual kita terbatas, ya dapatnya terbatas. Ini rezeki secara logis. Tapi ada rezeki yang lebih dahsyat, rezeki yang diperoleh dari keimanan.
yang tidak masuk ke dalam dengan sholat, dengan zikir, ya, dengan memperbanyak ibadah. Bukan saya melarang untuk bekerja, melarang untuk bisnis, enggak. Bisnis itu wajib, bisnis dagang itu wajib, bekerja itu wajib. Di dalam Islam bekerja itu sebagai ibadah, bisnis itu ibadah, dagang itu ibadah. Ya, tapi kita dagang dengan sholat, kita bisnis dengan istighfar, usaha dengan memperbanyak sedekah, dan seterusnya. Jadi ketika kita nanti mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terbayang, ya, ketahuilah bahwasanya itu rezeki bukan hasil dari bekerja. Karena di samping bekerja kita sholat, di samping kita bisnis kita memperbanyak istighfar, di samping kita dagang tadi kita memperbanyak sedekah. Maka esakan Allah di dalam hal rezeki, ya, dan semuanya, ya, di dalam hal pertolongan, di dalam hal mengurusi, di dalam hal menciptakan, ya, semuanya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala esa di dalam setiap perbuatannya. Semua kejadian-kejadian yang kita lihat, kita dengar, ya, kita saksikan, kita rasakan, ya, semua itu di bawah perbuatan Allah. Dari banjir, ya, gempa, matahari terbit, matahari terbenam, itu semuanya perbuatan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan sama sekali di dalam perbuatannya. Allah nggak perlu bantuan di dalam bekerja, nggak perlu, ya, sehingga kita esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatannya. Kita mengesahkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, nggak ada yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini yang pertama bentuk pengamalan terhadap, ya, keimanan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahid dan Al-Ahad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala esa di dalam zatnya, Allah itu esa di dalam nama dan sifat-sifatnya, Allah itu esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Yang berikutnya, ibadah yang bisa kita praktekkan, ya, berhubungan dengan Al-Wahid dan Al-Ahad, ya, yaitu bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ibadah yang kedua, ya, ketergantungan hati hanya kepada Allah. Ini sangat penting, ya. Kita nggak akan merasakan kebahagiaan sebelum hati ini hanya bergantung kepada Allah. Nggak akan. Semakin hati kita ini kita gantungkan kepada selain Allah, maka semakin jauh kita dari kebahagiaan. Yang ada hanya kegelisahan. Ketika kita gantungkan hati kita kepada bekerja, bahagia atau gelisah, kita gantungkan, ya, rezeki kita lewat bisnis yang kita lakukan. Tadi malam saya baru investasi, ya, 100 juta. Kalau kita gantungkan rezeki kita lewat bisnis tadi, hati kita gantungkan ke sana, gelisah atau bahagia? Sangat gelisah, ya, nggak akan bahagia. Selama kita nggak menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, maka yang ada hanya kegelisahan. Maka, ya, gantungkan hati ini hanya kepada Allah semata, ya, agar kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kita. Yang terakhir, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, ya, tidak ada yang setara dengannya, ya, tidak ada yang sama dengan Allah, ya. Itu ada 3 pengertian. Yang pertama,
Allah tidak sama dengan siapapun. Ya. Yang kedua, tidak ada siapapun yang sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, tadi kedua, yang ketiga tidak boleh menyamai Allah. Yang pertama, ya, Allah tidak sama dengan siapapun. Berarti jangan samakan Allah dengan manusia. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menyamakan Allah dengan manusia. Apa yang mereka katakan? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir dan kitalah yang kaya. Buktinya orang-orang miskin ini kita yang bantu mereka. Orang-orang yang butuh ini, ya, kita yang nyokong mereka. Maka kitalah yang kaya, Allah yang fakir. Menyamakan Allah dengan manusia. Ya, ini nggak boleh. Yang kedua, siapapun tidak ada yang sama dengan Allah. Maka jangan samakan manusia dengan Allah. Kalau yang pertama tadi, jangan samakan Allah dengan manusia. Yang kedua, jangan samakan manusia dengan Allah. Ini orang-orang Nasrani. Ya. Nabi Isa alaihissalam, ya, di pandangan mereka itu seperti apa? Ya, seperti Allah, anaknya Allah. Artinya mereka menyamakan manusia dengan Allah. Ya. Mensamakan manusia dengan Allah yang berarti mensifati manusia dengan sifat Allah. Dan ini nggak boleh. Yang ketiga, tadi tidak boleh menyamai Allah. Ya, tidak boleh menyamai Allah. Artinya kita tidak boleh memiliki sifat Allah. Misal, ketika Allah mengatakan dirinya Maha Besar, maka kita nggak boleh memandang diri kita ini besar. Ketika Allah mengatakan dirinya Maha Tinggi, maka nggak boleh kita memandang diri kita ini tinggi. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Kaya, maka nggak boleh kita menyatakan diri kita ini kaya. Diri kita ini fakir, yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya yang Maha Kaya dengan kesempurnaan kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini pembahasan terkait dengan dua nama Al-Wahid dan Al-Ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada duanya, ya, tidak terbilang. Ini disebut dengan Al-Wahid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang setara dengannya. Ini disebut dengan Al-Ahad. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurangnya datang dari saya pribadi, dan benarnya lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.